Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada ojo dibanding-bandingke. Ora. Jelas beda yen dibandingke. Ora ono sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe, jujur saanane. Sapa wae sing ra lorong ati, Aku kuat. wis nyancani tekan semene. Nanging kabeh ora ono artine, ra ono ajine. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Tak oya aku yo ora mampu, bangsa kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Hey, Adela. Cumi-cumi audio. Ra suka aku nek dibanding-bandingke. Cuma ada kamu kok Mas Wendy. Yakin. Yakin. Terima kasih loh. Please. Yeay. Sapa wae sing ra lorong ati, wis ngancani tekan semene. Nanging kabeh ora ono artine, ra ono ajine. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Tak oya aku yo ora mampu, bangsa kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Divarina Indra, Mas Wendy, sik manggarep dibanding-bandingke, iya, manggarep dibandingke. Mbak, cukup sampean saja. Paling top, Hey. the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah.
puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di pagi yang sangat cerah ini dalam agenda bimbingan mentor FEC Lombok Tengah. Dalam hal ini kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan sholawat berserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara pertama marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda kita hari ini, pertama tugas-tugas dan tanggung jawab mentor. Kedua, evaluasi kinerja mentor. Ketiga, penjelasan tentang fitur baru di FEC yaitu toko pabrik atau toko koperasi sering dikenal oleh masyarakat kita. Dalam hal ini untuk tugas dan tanggung jawab mentor akan disampaikan oleh Kakanda Lalu Surya Wirawan ST selaku 01 NTB. Kepadanya yang persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mempercepat begini karena waktu sudah menunjukkan, yang kira sudah selesai tadi nih. Ampun. Jadi nabiara nih terkait dengan yang pertama nih tugas dan tanggung jawab mentor nih. Sebelum tiang menuju ke tugas dan tanggung jawab mentor nih, sebelumnya nih tiang perlu sampaikan sedikit bahwa berita yang di grup mentor nih, mengenai banyak yang dikeluarkan, banyak yang dipotong gajinya. Ini kita yang permalumkan dulu maksudnya nih, biar jelas kedudukan gaji pelunggu yang kemarin. Tapi belum nih, kalau yang tim pelunggu nih belum nih, kemungkinan akan dievaluasi nanti ketika gaji. Ada beberapa yang kena. Oh, ada yang beberapa kena. Kalau yang kena itu kemungkinannya kasus yang lain nih. Juga dalam artian nih, nanti kalau misalnya tidak hadir di acara pelatihan mentor, itu sudah pasti nanti gajinya dipotong setengah nih. Ini konsekuensinya, ada konsekuensinya ketika pelunggu hadir dan tidak hadir di sini. Ini yang perlu yang tegaskan, makanya tolong kalau misalnya bisa di absennya dikit dulu diisi semuanya biar tidak sampai lolos nanti. Yang di Beruga sampun absen nih. Tolong absen dulu nih biar tidak. Oh belum masih berjalan. Oke siap. Jadi yang perlu yang jelaskan supaya nanti tidak udah hadir ke sini terus tidak absen, nanti tiba-tiba kenapa gaji saya dipotong, inilah anunya konsekuensinya. Supaya lebih diperhatikan maksudnya absen ini, karena kemarin juga ada yang hadir terus lupa absen dipotong gajinya, katanya ngeluh ke tiang nih. Nah untuk kegiatan mentor nih untuk seterusnya mungkin nanti akan dijadwalkan mungkin sama bos. Cuman gimana pastinya nanti kita umumkan lagi di grup tutor gimana untuk seterusnya. Yang pertama nih sekarang nih pertemuan mentor yang sekarang nih sebenarnya tujuannya nih untuk mengantisipasi untuk memulihkan keadaan waktu nih waktu aplikasi kita nih agak error nih, jadi waktu error nih banyak sekali kejadian-kejadian, dalam artian banyak siswa kita yang tidak menyelesaikan pesanan, banyak yang mau menjual akunnya, banyak kasus di sana. Makanya sekarang diadakan kegiatannya nih semua mentor harus hadir nih untuk kita sama-sama memperbaikinya begitu, memperbaiki dalam artian kan yang diwajibkan hadir nih kan mentor-mentor nih. Jadi mentor-mentor nih kan istilahnya nih punya tanggung jawab begitu. Tolong dulu nih absennya nih yang belum tenang kalau belum absen nih. Karena banyak sekali kemarin yang SMS dia gara-gara kenapa gaji saya dipotong begitu. Biar kan tidak terlalu banyak jawab SMS nanti. Mungkin kita lanjutkan saja Ini jadi terkait mengenai tugas dan tanggung jawab mentor
Sebelumnya niki yang perlu perjelas sedikit posisi kita yang ada di perusahaan niki nggih. Jadi perusahaan kita niki secara gimana ya, secara langsung mau tidak mau kita, kalau kita pikir niki nggih, ternyata perusahaan kita niki lebih mendekatkan dalam artian untuk struktur organisasi atau anunya niki lebih ke pendidikan niki nggih. Lebih ke pendidikan. Sebagaimana kita ketahui kalau di lembaga pendidikan niku ada yang istilahnya dididik, ada namanya pendidik nggih. Begitu juga di perusahaan kita niki. Jadi perusahaan kita niki, kalau istilahnya orang yang mau belajar niki atau teman-teman kita yang mau belajar niki disebutnya sebagai siswa nggih. Siswa atau mahasiswa. Jadi ketika ada orang yang mau belajar untuk mengenal atau untuk berusaha di FEC nggih. Nah, sementara yang bertugas untuk sebagai pendidiknya niki disebut mentor nggih. Inilah yang posisi-posisi yang pelunggu sami niki sekarang niki. Niki pelunggu disebut sebagai mentor. Ya tentu mentor niki kalau di dunia pendidikan niki dikenal sebagai pendidik sudah niki nggih. Tentu kalau mentor-mentor kalau di perusahaan kita niki ada tingkatan-tingkatannya nggih. Jadi tingkatannya niki nanti tergantung dari jumlah yang pelunggu didik niki nggih. Jumlah yang pelunggu didik dan tergantung dari kesuksesan pelunggu dalam artian mendidik. Nanti misalnya pelunggu mendidik 3 orang mentor junior, maka pelunggu akan naik tingkatan menjadi mentor madya. Nanti ketika pelunggu mendidik 4 mentor madya, pelunggu menjadi mentor senior. Begitulah aturannya, di sana ada aturan-aturannya untuk jenjang karirnya gitu. Ini perlu yang jelas, perlu yang pertegas posisi pelunggu, posisi kita sekarang di sini yaitu sebagai mentor, bukan siswa, bukan lagi siswa. Karena pelunggu sudah mendapatkan penghasilan, pelunggu sudah digaji sama perusahaan niki. Nah, dan yang digaji dan yang dinilai niki adalah berdasarkan dari hasil pelunggu mendidik nggih, bukan hanya sekedar mengajak saja. Bukan hanya sekedar mengajak tanpa mendidik. Nah, ini yang kebanyakan terjadi sekarang, banyak yang istilahnya mengajak saja tanpa ada memberikan penjelasan, tanpa ada memberikan pengetahuan niki. Jadi niki perlu yang tegaskan bahwa posisi pelunggu niki sekarang niki sebagai pendidik. Jadi yang namanya pendidik ya harus tahu apa yang harus dididik, apa yang harus diajarkan begitu. Niki makanya mungkin kemungkinan niki juga yang di grup yang dikeluarkan niki banyak yang belum memenuhi syarat menjadi mentor. Banyak yang belum memenuhi syarat menjadi mentor. Karena saya tadi malam saya tanyakan juga, kenapa kok dikeluarkan bos? Apa alasannya dikeluarkan? Mentor ini tidak menyelesaikan pesanan. Bah gawat, mentor kok tidak menyelesaikan pesanan? Ini yang heran bos. Apa pemahamannya tentang FEC sehingga kok bisa seorang mentor tidak menyelesaikan pesanan? Begitu. Jadi kalau misalnya mentor tidak tahu apa yang dia kerjakan, apa tentang perusahaan, maka apakah itu bisa disebut sebagai mentor? Itu udah bilang bos. Jadi itulah makanya yang sebagian besar dikeluarkan itu disuruh belajar lagi menjadi siswa. Ya kalau belajar ya namanya siswa, bukan mentor lagi, nggih. Jadi ini perlu dipahami nih, ke posisi yang pelunggu sekarang ini adalah sebagai mentor, sebagai pengajar. Ya kalau misalnya pelunggu berhasil mengajar 7 orang siswa, maka pelunggu akan menjadi mentor junior namanya niki. Niki perlu dipahami niki posisi pelunggu. Jadi jangan sampai nanti seorang mentor banyak pertanyaan tentang hal-hal yang dasar begitu. Ya oke lah kalau misalnya yang fitur-fitur baru atau apa wajar kita bertanya niki. Kalau yang demikian karena kita sedang juga bertanya begitu. Karena posisi kita di sini sebenarnya sama niki. Tidak ada bedanya nggih. Begitu ada pembaruan dari aplikasi ya kita juga baru menerimanya begitu. Kita sama-sama belajar nih. Kalau aplikasi niki istilahnya baru nggih. Hanya kebetulan saja niki yang istilahnya niki pertama membawa aplikasi niki. Jadi mungkin kesannya niki yang berada di atas begitu nggih. Hanya kebetulan. Tapi kalau dari sisi pengetahuan atau apa tidak menutup kemungkinan pelungguh lebih pintar, lebih cerdas ketimbang tiang begitu maksudnya niki. Jadi niki sebenarnya kita arahkan bukan istilahnya pembekalan nggih. Jadi poinnya niki kita disuruh diskusi, bisa disuruh sharing niki nggih.
siapa yang memiliki pengetahuan lebih tentang FEC, tentang aplikasi nike, mari kita sama-sama memberikan penjelasan ke teman-teman kita yang belum paham begitu nggih. Jadi bukan hanya tugas Diang saja, bukan hanya tugas mentor senior saja di sini untuk menjelaskan tentang aplikasi nike nggih. Nah, jadi nanti kita sharing, kita bertukar pendapat, kita berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu nike di sini nggih tujuannya. Nah, jangan memposisikan pelungguh nike sebagai siswa lagi. Oke, karena pelungguh nike sudah bukan siswa lagi nih, nggih. Pelungguh sudah menjadi pengajar, pelungguh sudah menjadi tutor nike. Jadi tidak wajar kalau misalnya menanyakan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang dasar nanti nggih. Nah, jadi mari kita sama-sama untuk belajar di sini belajar tentang aplikasi, belajar tentang perusahaan, apapun itu, apa istilahnya kendala-kendala yang kita hadapi. Mungkin ada solusi dari teman-teman yang istilahnya sudah menghadapi kendala yang itu, cuman dia bisa menyelesaikannya. Mari kita berbagi di sini, nggih. Mari kita sama-sama diskusi, sama-sama sharing mengenai penjelasan toko pabrik. Sebenarnya bukan toko pabrik saja nih, nggih. Semuanya. Semua tentang aplikasi, semua tentang pekerjaan kita. Mari kita sama-sama evaluasi, mari kita sama-sama diskusikan, nggih. Nike yang perlu Tiang jelaskan, dan yang juga Nike yang paling penting juga Nike mengenai bonus screenshot. Banyak sekali Nike pertanyaan, terutama yang pertemuan kemarin Nike, bonus yang dihilangkan Nike nggih. Nike perlu Tiang perjelas. Nah, yang namanya bonus Nike kan hadiah Nike nggih. Nike pemberian dari perusahaan. Ya kalau kita misalnya dikasih ya kita terima. Jangan sampai kayak kemarin nih, Tiang diusulkan disuruh untuk meminta bonus sama bos, kan susah nih. Tolong dimintakan sama bos supaya bonus itu diadakan lagi, supaya bonus itu dikasih lagi. Katanya sudah mentor S nih, gaji sudah 3.600.000, masa saya harus minta lagi ke bos? Kan susah nih kalau Tiang disuruh minta-minta. Tiang jelaskan ke yang istilahnya memiliki usul seperti Nike. Jadi Nike posisi bonus Nike adalah hadiah, pemberian dari orang, pemberian dari perusahaan begitu. Ya kalau kita dikasih alhamdulillah, ya kalau tidak dikasih sabar. Kan bisa ngotot lalu Nike, hanya sekedar bonus saja Nike. Nah Nike juga sebenarnya bukan kesalahan sih dari downline nih, bukan kesalahan dari orang yang minta. Itu sebenarnya kesalahan dari upline juga Nike. Karena kebanyakan dari tutor-tutor Nike juga menjelaskan bahwa yang dia tekankan itu bonus. Ayo ikut gabung ke aplikasi FEC, foto-foto dapat bonus. Bonusnya besar. Ayo ikut aplikasi FEC, kirim-kirim gambar dapat bonus. Itu yang dia tonjolkan. Kan susah Nike juga. Nike lah makanya sekarang Nike kita juga istilahnya perlu diskusikan Nike. Jadi jangan sekali-kali tonjolkan bonus Nike nggih. Jangan ketika pelungguh mengenalkan aplikasi Nike, jangan menonjolkan bonus Nike. Jadi tonjolkanlah apa yang ditawarkan, apa inti dari penawaran dari aplikasi Nike, apa inti dari penawaran dari FEC, perusahaan Nike. Okay? Nah, jadi apa penawarannya Nike? Ya tentu yang di toko-toko Nike. Yang di toko-toko Nike sama semua yang ada di aplikasi maksudnya Nike. Okay? Jangan sampai yang diklaim-klaim Nike yang ditawarkan. Okay? Jadi yang ditawarkan Nike apa yang ada di aplikasi. Makanya itulah sekarang Nike, jika ada misalnya Nike mungkin bukan bermaksud merendahkan Nike, mungkin ada yang belum paham, belum jelas, mari sekarang kita perjelas. Nike, jangan malu untuk bertanya Nike. Walaupun sekarang Nike mumpung lagi ada pelatihan Nike, maksudnya Nike mumpung ada diskusi Nike. Sementara di sini kan kita sama-sama posisinya. Ya marilah. Walaupun istilahnya belum mengetahui bagaimana cara isi ulang, tanyakanlah sekarang di sini begitu. Mari kita sama-sama belajar dan sama-sama mengajar, nggih. Tanyakan walaupun hal yang istilahnya Nike dasar, mari tanyakan saja Nike, kita diskusikan supaya nanti tidak terjadi ketimbang nanti terjadi lagi hal-hal yang seperti yang sudah lalu Nike, nggih. Jadi sekarang Nike mari, mana tempat kesulitan, mana yang belum dimengerti, mana tempat kesulitan pelungguh, mari kita diskusikan, nggih. Jadi Nike, jangan sekali lagi jangan sampai menonjolkan, kalau mengenalkan perusahaan jangan sampai menonjolkan tentang bonus-bonus ya atau yang diklaim Nike, apapun jenis yang diklaim Nike jangan sampai ditonjolkan. Jadi kalau misalnya bisa jelaskan dulu semua tentang aplikasi Nike, setelah itu barulah
menyinggung tentang bonus-bonus nike. Kan nike hanya sekedar saja nike. Ya kalau misalnya sudah dijelaskan, siswa kita sudah mengerti tentang aplikasi, sudah mengerti tentang perusahaan, ya barulah dikasih istilahnya itu ada dikasih penjelasan tentang bonus-bonus kalau misalnya ada nanti nike. Nggih. Nah, nike yang kedua. Mungkin untuk yang selanjutnya nanti kita diskusikan saja nggih. Kita ikuti alur saja nanti pembahasan kita nike. Jangan sampai apa namanya nike kesannya nike yang mengajar nike. Kita sama-sama belajar, masalahnya nike sudah tutor semua nggih. Tidak sewajarnya diajar. Kita sama-sama belajar nike nggih. Karena posisi kita sudah sama-sama tutor, ya mari kita sama-sama belajar begitu nggih. Sama posisi kita semua di sini nike. Tidak ada bedanya nggih. Hanya pelungguh dalam artian nike. Yang membedakan nike mungkin gajinya saja nggih. Tapi kalau dari segi pengetahuan pasti kita akan sama karena kita sama-sama baru menerimanya. Kalau ada tampilan-tampilan baru maksudnya nike nggih sama. Jadi nanti ketika tiang juga tidak bisa menjawab atau kita semua tidak bisa memecahkan masalah, sekiranya ada masalah nanti sekiranya ada pertanyaan nike, nanti kita sama-sama ajukan ke bos. Apa maksudnya ini? Bagaimana maksudnya ini? Begitu nggih. Jadi jangan sampai istilahnya nike memaksakan kalau tiang harus bisa menjawab pertanyaan pelungguh nanti nike, bukan seperti nike. Mungkin kita lanjut saja ke sesi diskusi aja caranya nike untuk membahas tentang toko pabrik nike. Oh nike untuk kinerja nike tadi nike untuk evaluasi kinerja mentor nike. Sebenarnya kalau evaluasi kinerja mentor nike ya istilahnya nike nanti yang menilai nike, yang mengukurnya nike nanti perusahaan perusahaan. Dalam artian nike perusahaan yang mengukur nanti dia punya cara tersendiri. Itu juga yang perlu tiang jelaskan lagi, lupa tiang nike tadi. Satu, mengenai akun palsu. Nike sekarang sedang sangat-sangat perlu tiang sampaikan karena nike ditegaskan terus sama bos nike mengenai akun palsu nike nggih. Jadi mungkin ada yang belum paham, ada yang bertanya-tanya apa itu akun palsu nggih. Jadi akun palsu nike adalah ketika pelungguh membuat akun di bawah pelungguh nike untuk mengejar target gaji pelungguh nggih. Nike poin utamanya. Ya kenapa sekarang sering diumumkan bahwa penarikan itu tidak boleh 2 atau 3 akun ke satu rekening. Nah itulah maksudnya untuk mengantisipasi yang namanya akun palsu nggih. Jadi kita sama-sama paham lah yang demikian nike maksudnya kan. Masa kita tidak paham ketika kita sudah dibilang sama perusahaan bahwa tidak boleh menarik ke satu rekening yang 4 atau 5 akun membuat 7. Ada yang kemarin yang di sini dengan bangganya bercerita, saya memiliki 8 akun di bawah dan saya melakukan penarikan ke 8-8-nya itu ke satu rekening dan itu fine-fine saja katanya. Oh silakan kalau misalnya masih berhasil. Tapi ketika nanti terjadi sesuatu dan lain hal, jangan sampai bertanya ke kami karena kami sudah memperingatkan Anda. Begitu sih kalau jawaban dari tiang maksud nike. Jadi intinya jangan sampai dibuat-buat untuk mengejar target gaji, untuk mengejar target tutor. Karena sebagaimana yang tiang jelaskan tadi nike bahwa tutor nike diperoleh dari hasil mengajar, hasil mendidik, bukan hanya sekedar mengajak, nggih. Jadi kalau misalnya pelungguh bikin-bikin tanpa ada orangnya, apakah itu disebut tutor? Kan tidak begitu. Nah itulah kemungkinan juga ada yang istilahnya nike dipotong gajinya, dikeluarkan dari jabatan tutornya. Kemungkinannya nike ada indikasinya seperti nike, okay? Ada indikasi dia berbuat curang kalau bahasanya bos nike, berbuat tidak baik, okay? Seperti nike okay? Kalau untuk akun palsu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang banyak yang pertanyaan tentang akun palsu nike, cuman poin dan intinya seperti nike sudah kita sama-sama sadari sudah apa maksudnya yang nike kita sama-sama pelajari. Oke lah kalau misalnya pelungguh tetap mau melakukan yang seperti nike, tapi tidak apa-apa kalau menurut dia nike bukan dari perusahaan nike, dari dia pribadi maksudnya nike, karena oke lah kalau yang nike kan bukan hal yang tabu lagi memang yang seperti nike, orang yang membuat akun seperti nike banyak yang melakukannya nike. Nah, tapi kalau misalnya bisa jangan sampai nanti kalau pelungguh berbuat demikian jangan sampai terlalu kentara begitu. Ini bermain yang cantik sudah. Ini dari tiang nike bukan dari perusahaan nike. Kalau dari tiang maksudnya nike. Pandai-pandai pelungguh sudah menyembunyikannya. Kalau misalnya tetap pelungguh mau berbuat demikian, ya tapi tentu nanti akan ada konsekuensinya dari bos nike. Dan jangan sampai tiang juga tahu nike ampura, karena sekarang juga kemarin sudah diinformasikan ke tiang akan ada nanti yang dibikin di grup-grup pelungguh nike sejenis intel, ada yang mengawasi pelungguh.
Kalau misalnya nanti pelunggu ditahu ada membuat akun palsu yang seperti ini, tidak menutup kemungkinan nanti akan mendapatkan sanksi nike, akan ada nanti nike. Cuma nike dirahasiakan siapa intelnya, siapa tahu mungkin sudah ditunjuk di antara kita nike, cuman kan tak berani mengaku begitu kan, siapa tahu, cuman ada nanti bagian untuk menyelidiki hal-hal yang demikian, Jadi saya minta tolong kalau misalnya bisa lebih baik tidak usah saja. Kita bekerja sesuai apa yang diarahkan sama perusahaan, sesuai dengan prosedur yang dibuat sama perusahaan. Kita ikuti saja. Apa susahnya? Toh juga dengan satu akun. Kalau yang yang biasa yang lihat teman saya yang punya 3 atau 4 akun, penghasilan saya lebih besar ketimbang dia membuat 5 akun. Ada yang bilang 5 akun menghasilkan 10 juta, 20 juta, saya 30 juta satu akun. Saya tidak punya akun yang lain ya, kecuali istri kan. Kalau istri kan punya dia punya pribadi, dia juga istilahnya mengembangkan jaringannya sendiri tanpa bantuan dari tiang begitu. Nah, dia kan bekerja juga begitu. Kalau itu tidak ada masalah. Yang penting bertuan, dan toh juga bukan saya mendapatkan gaji dari akunnya dia begitu. Saya tidak mendapatkan gelar tutor S dari akunnya dia begitu. Saya mendapatkan gelar tutor S ini dari jumlah trainer, bukan dari jumlah undangan tiang begitu. Nah, jadi jumlah trainer yang 800 lupa. Di 800 nike bisa menjadi mentor S. Nah, sekarang yang sedang difokuskan atau disuruh sama bos nike untuk mengejar target tutor kehormatan. Ya insya Allah mungkin dalam bulan Agustus insya Allah tercapai. Ya kalau tidak tercapai nanti kita buat akun palsu, masih banyak tapi nike, insya Allah mudahan tercapai. Karena mentor kehormatan nike belum ada yang mencapai nike di Indonesia, nike belum ada. Oh ya, lupa yang nike juga terkait mengenai acara kita yang Agustus, acara besar nike. Mungkin pelunggu juga banyak yang bertanya-tanya nike tentang acara besar nike. Soalnya banyak yang bertanya juga yang bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara supaya bisa mendapatkan hadiah. Jadi terkait mengenai acara besar kita di bulan Agustus nike, memang awalnya kemarin nike akan diadakan di Lombok rencananya, cuma sekarang berubah haluan nike. Nah, sekarang kalau dari penjelasannya bos nike yang tanya, kemungkinannya bukan di Lombok. Nah, jadi kemungkinannya ini ada 2 tempat, di Palembang sama di Jakarta nike tempatnya besok. Makanya kenapa pelunggu sami nike disuruh mendaftar untuk mengikuti nike, itu akan diseleksi orang-orang yang istilahnya bisa menghadiri acara besar nike, bukan semua nike. Nah, jadi bukan semua, apalagi mentor-mentor yang istilahnya mendapatkan gaji dengan cara curang nike. Nanti akan ada penilaian dari perusahaan. Di perusahaan kan tidak bodoh nike, perusahaan juga cerdas nike. Tahu dia siapa istilahnya orang-orang yang buat akun palsu, dia sudah tahu semua nike. Cuman biarkan saja, Surya ada bilang sama tiang nike waktu itu, biarkan saja dulu karena kan masih pengembangan, masih promosi nih. Jadi pelunggu sami ini kita biarkan dulu. Nanti ketika sudah ada limitnya, ketika sudah ada waktunya, maka nike akan secara tegas akan diberlakukan sanksi nike. Makanya nike yang istilahnya nike wanti-wanti ke pelunggu sami nike, kalau misalnya ada akun palsu ya silahkan sekarang bagaimana caranya supaya nike kalau bisa dihilangkan atau bagaimana nike. Nah, tergantung pelunggu sudah nike yang tidak bisa mengarahkan nike. Intinya pokoknya jangan ada akun palsu nike. Karena nike juga akan jadi penilaian nanti dalam artian mentor-mentor yang akan bisa hadir untuk mengikuti kegiatan akbar FEC nike nanti itu mentor-mentor yang berkualitas, mentor-mentor yang istilahnya nanti nike ada kualitasnya. Nah itulah yang akan diberikan hadiah di sana, bukan mentor yang sembarangan, nike yang istilahnya nanti mungkin lolos seleksi nike dan berhak untuk mengikuti undian. Apa hadiahnya nike lupa dan nike, mobil, motor, handphone, uang mungkin juga nike ada. Nah, seperti nike lah nanti kegiatan akbar nike. Nah, mungkin akan diliput sama semua media katanya bos nike. Semua media dalam artian televisi semuanya nike nanti. Jadi mari kita sama-sama istilahnya memperjuangkan supaya kita bisa mencapai tingkat mentor yang tinggi, kita bisa mencapai hadiah-hadiah yang sudah disiapkan di sana, mumpung masih ada waktu sekarang. Karena sesuatu yang tidak mungkin kalau yang pikir niki setelah yang jalani di FEC niki bisa menjadi mungkin niki, karena waktu yang cepat sedikit niki.
Karena waktu nike tiang kan kerja di nike alat-alat pertanian di toko nike. Kebetulan gaji tiang waktu nike kalau 1 bulan nike kalau tidak salah 15 juta sampai 20 juta nike, tergantung dari ramai orang belanja waktu nike karena sistemnya insentif jadi waktu nike kenapa tiang meninggalkan toko nike? Karena memang waktu nike bosnya terlalu sombong. Kalau bagi tiang nike terlalu sombong dalam artian selalu nike setiap pagi, setiap sore nike tiang selalu dikasih nasihat yang kayak menurut tiang nike tidak baik nike. Dia selalu bilang ke tiang, di mana lagi kamu akan mendapatkan gaji 15 sampai 20 juta selain di perusahaan ini. Setiap pagi, setiap sore itu saja tiang dikasih wejangan sama bos tiang nike. Jadi waktu ini kan pikiran tiang kan dia agak sombong, terlalu sombong dalam artian membangga-banggakan perusahaannya seolah-olah perusahaan yang paling besar di Lombok nike. Dalam artian juga kan dia agak bagaimana nih, perlu kami tahu sudah nih gimana maksud kalau perkataan yang demikian. Dan banyak juga itu salah satu maksud tiang nih yang tiang istilahnya nih selalu dikasih nasihat sudah tiang bilang nih. Jadi waktu nih tiang agak sedikit menantang juga di dalam hati tiang nih. Dalam artian masa tidak ada dalam arti tetap bertanya-tanya di dalam hati waktu nikah. Setiap yang tidur yang selalu bertanya-tanya masa tidak ada, orang ini terlalu sombong ya Allah, sampai yang berdoa waktu nikah, masa tidak ada pekerjaan yang melebihi gaji dari perusahaan di sini. Dia bilang sama tiang, DPR saja, kepala dinas saja tidak mendapatkan gaji sekian, dia bilang begitu. Tiang tidak tahu waktu nikah berapa gaji kepala dinas, berapa gaji DPR, saya tidak tahu, yang penting iya saja. Jadi dengan istilahnya kesombongan bos nike juga yang membuat motivasi bagi tiang untuk mencari lah nike, sedikit mencari untuk apakah ada atau tidaknya nike. Jadi seiring perkembangan waktu ya tentu tidak semudah yang tiang pelungguh sami nike bayangkan, terutama ketika tiang mengenalkan FEC pertama kali nike, tidak semudah yang tiang pelungguh bayangkan nike waktu nike. Jadi dengan perjuangan yang istilahnya membawa tetap terlintas di pikiran tiang nike mengenai tantangan bos nike, ya akhirnya tiang beranikan diri untuk keluar dari perusahaan nike, mengundurkan diri. Walaupun itu kalau tidak salah 5 kali tiang dicari ke rumah nike untuk kerja lagi waktu nike. Cuman karena sudah batas apa namanya nike, jadi tiang putuskan untuk berhenti, tidak melanjutkan lagi. Akhirnya dia kasih syarat kalau hari Senin tidak masuk ke kantor maka dianggap mengundurkan diri. Oh jangan, tunggu hari Senin bos. Waktu itu kalau tidak salah hari Jumat. Sekarang saja saya sudah anggap sudah saya mengundurkan diri. Akhirnya saya diberhentikan pada hari itu juga dan tidak dicari-cari lagi. Seiring perjalanan waktu, akhirnya ya sempat pesimis juga, sempat mengeluh juga nih, sampai lari ke Tompu, sampai lari ke Sumbawa waktu nike kan untuk mencari kerjaan nike, sampai ke Jakarta waktu nike juga tidak pula yang temukan. Ya akhirnya waktu nike sudah titik darah penghabisan mungkin namanya nike, sudah tidak ada lagi, bahkan 1000 saja sulit yang cari waktu nike, sampai menangis waktu nike. Ya akhirnya ketika dengan kondisi waktu itu yang seperti nike, ya akhirnya tiang masukkan lamaran, ampun yang dapatkan kerjaan di FEC nike dari hasil melamar dari hasil lamaran tiang. Saya ngelamar nike, lamaran pekerjaan lengkap yang dari kurikulum PT semua, ijazah semua yang serahkan ke bos Lili nike waktu nike. Dan dia yang meminta, bukan tiang. Ini persyaratannya katanya. Karena waktu nike dia bilang sama tiang, dia istilahnya nike akan membuat kantor besar, kantor resmi nanti di Jakarta di bulan Desember. Dan ini sudah kita disetujui sama pemerintah Indonesia. Itu dia bilang waktu itu ke tiang. Makanya kamu harus menyerahkan lamaran. Karena tidak menutup kemungkinan ketika Anda nanti istilahnya nike punya kemampuan di perusahaan ini, maka Anda akan direkrut ke perusahaan pusat, kantor pusat katanya waktu nike. Ya, akhirnya tiang serahkan lamaran dan seiring perjalanan waktu tiang tagih janjinya waktu nike juga kan. Dalam artian tiang tagih nike, tiang ingatkan lah nike, bukan menagih sebenarnya bahasanya. Tiang ingatkan kalau istilahnya karena penghasilan sudah lumayan besar kan waktu nike. Tiang tanya waktu nike, jadi apa namanya kantor resmi kita dibikin di Jakarta. Oh jadi, dia bilang. Kalau misalnya jadi bos, lebih baik saya di Lombok saja, saya tidak mau di Jakarta, saya bilang ke bos Lili nih waktu itu. Oh tidak bisa katanya nike. Ketika sudah aplikasi nike sudah berjalan, sudah ada izin semuanya nike, yang coba-coba untuk meraba anunya nike kan. Jadi dia bilang ke tiang nike, oh tidak bisa, kamu harus di pusat katanya nike. Ya, kalau penghasilan seperti ini bos, siapa yang mau ke pusat? Saya bilang nike sama bos Lili.
nanti penghasilanmu jauh lebih besar daripada kamu daripada yang di sana, katanya Nike. Nanti jauh akan lebih besar ketimbang yang kamu dapatkan sekarang ini. Itu udah bilang sama Tiang, sampai Tiang nggak bisa berkata apa-apa lagi. Tiang mau bilang enggak, lebih besar katanya Nike. Jadi enggak tahu. Nah, nantilah kita pikirkan kalau jadi ceritanya seperti Nike sudah Nike. Nah, jadi makanya mudah-mudahan saja Nike tidak apa yang dia bilang Nike tidak meleset. Ya insya Allah mungkin nanti kalau sudah jadi kantor yang di pusat Nike, kemungkinan Tiang akan pindah ke sana Nike. Ya, kemudian yang akan melanjutkan mungkin di sini di Lombok mungkin tidak menutup kemungkinan. Makanya itu difokuskan Pelunggu Sami Nike untuk berjuang. Apa nanti akan dinilai Nike maksud Tiang Nike. Dari sana penilaian perusahaan. Nanti perusahaan akan menilai mungkin siapa yang istilahnya memiliki kompetensi, apa bahasanya nih, memiliki kemampuan, memiliki skill. Nah, kemungkinan nanti tidak menutup kemungkinan itu yang akan menjalankan yang ada di sini begitu. Ya, dan selama ini yang Tiang jalani, apa yang dia bilang Nike, selamanya semuanya sudah terpenuhi Nike. Apa yang dia janjikan ke Tiang waktu Nike semuanya sudah terpenuhi. Nah, waktu Nike dia janji, ada banyak janji ke Tiang Nike, bukan janji sih sebenarnya Nike, tapi Tiang bilang Tiang anggap janji waktu Nike. Dalam artian janjinya Nike banyak, bahkan Tiang screenshot janji-janjinya Nike ke Tiang Nike. Dari janji yang pertama, penghasilan Anda akan mendapatkan 500 juta. Anda akan mendapatkan 500 juta, sudah terpenuhi. Dari dia bilang izin akan kita buat, sudah terpenuhi. Dia bilang kantor kita akan bentuk kantor cabang di tempat Anda, sudah terpenuhi. Tinggal satu janjinya yang Tiang screenshot yang belum yang dipenuhi Nike. Nanti kita akan bertemu. Itu saja janji yang belum dipenuhi. Janji ketika kita akan bertemu Nike saja. Waktu Nike yang sebenarnya kalau tidak ada kejadian waktu Nike, kejadian apa namanya, kejadian aplikasi gangguan Nike, mungkin sebenarnya sudah bertemu Nike sekarang. Cuman karena gangguan aplikasi waktu Nike yang bikin ribut, jadi dia bilang sama Tiang, kayak sepertinya kita memulai dari awal lagi pekerjaan pekerjaan ini, kita memulai dari awal lagi. Jadi untuk semua yang saya sudah janjikan itu sepertinya akan mundur semua, katanya gitu. Itu waktu aplikasi keribut nih, aplikasi gangguan nih. Kita sama-sama tahu sudah nih bagaimana ributnya nih, sampai HP Tiang nih juga. Iya, mungkin ngantri dia telepon masuk nih. Niki sih yang nanti apa namanya yang perlu ceritakan ampura nih kalau misalnya sedikit curhat nih, jadi berbagi pengalaman sedikit tentang aplikasi Pelunggu yang Sami Pelunggu nih. Jadi mungkin untuk selanjutnya kita langsung ke sesi diskusi sudah nih. Mungkin sekian dulu dari Tiang, kurang lebihnya nanti kita tambah nih. Kalau misalnya ada yang perlu ditambah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab, akan tetapi sebelum itu saya tambah sedikit terkait tugas dan tanggung jawab mentor. Saya pribadi sebagai mentor senior di FEJ ini karena mengembangkan 3 tutor media di bawah saya mengundang 17 orang. Tidak banyak orang yang saya undang, hanya 17. Nah, 17 itu saya didik dengan betul-betul paham, maka yang 17 itulah yang mengembang sampai saat ini mencapai 1.300 berapa nanti saya cek. Anggota tim saya itu mencapai 1.435 orang. Nah, kenapa saya bilang tanggung jawab mentor itu tidak hanya sampai di bawahan level 1. Tanggung jawab seorang mentor itu harus semua yang di bawah kita itu kita bantu. Apa keluhan dari mereka, apa keluhan dari siswa-siswa baru, kita harus jawab. Baik yang bertanya melalui grup Japri ataupun
lewat media lainnya, telepon dan sebagainya. Terkait hal itu, beberapa teman-teman mentor, ada mentor yang di bawah saya itu saya rasa masih kurang paham tentang sistem. Apa yang perlu dipahami oleh mentor? Itu pertama adalah sistem. Bagaimana sistem kerja di FEC itu. Banyak teman-teman siswa baru itu protes ke kita yang di atas, kenapa hari ini hunian saya 1, sedangkan barang yang saya bayar adalah 2. Logikanya seperti ini. 7 hari pertama sebelum mereka mendapat tambahan pesanan, mereka hanya membayar 1 barang. Bagaimana dengan hari ke-8? Otomatis yang nyampe-nya hanya 1. Hari ke-7 itu 1 yang nyampe. Maka kalau dia tuh membayar 2 barang setiap hari, maka 2 barang itu akan menjadi hunian di hari ke-7, di hari yang sama. Terkait dengan bonus, banyak sekali juga yang protes ke tiang itu kan, tentang bonus. Bonus penarikan tidak masuk, bonus banyak macam-macam bonusnya kan. Itu tergantung dari kesalahan kita pribadi juga ada, bukan hanya dari kesalahan perusahaan, bukan hanya dari kesalahan asisten. Yang seolah-olah asisten itu kita salahkan karena dia tidak mereka bonus saya, dia tidak mencatat nomor HP saya ketika saya mengajukan bonus undangan. Akan tetapi kesalahan itu juga berasal dari kita pribadi. Banyak teman-teman mentor juga menulis nomor yang salah ketika mengklaim bonus, nomornya salah. Kedua, terkait bonus penarikan, akun yang dibekukan mengajukan pengunduran diri. Mereka tidak dapat bonus saat menarik itu karena mereka sudah menarik modal semua. Mengajukan pengunduran diri, minta bonus, tidak dapat, tidak diberikan bonus, ribut di grup. Bonus mingguan pun seperti itu. Saya tanya ke bos Lili, Mr. Lili, kenapa bonus mingguan itu di stop? Ya itu karena kesalahan kalian semua, bukan kesalahan perusahaan. Saya tanya lagi, di mana kesalahannya? Banyak sekali siswa yang hanya mengejar bonus, tidak mematuhi kewajiban. Mereka tidak menyelesaikan pesanan, maka bonus tidak masuk di akunnya. Terlebih yang akun modal nekat, saya bilang yang modal sekarang modal 200 masih ada, saya temui. Itu adalah kesalahan dari upline. Saya rasa itu kesalahan murni dari upline karena menyarankan dengan modal yang 200. Lebih baik kalau sekarang kita mengajak orang, kita larikan ke toko pabrik. Saran untuk pendanaan toko pabrik itu minimal 500.000. 500.000 itu bisa balik dalam jangka waktu 13 hari. Tergantung pada manajemen yang kita gunakan. Pertama, sekarang toko pabrik yang 1 bulan itu modalnya 310.000. Tapi kita sarankan untuk siswa baru itu top up 500.000. Yang 500.000 itu kita sudah mendapatkan bonus 12.000. Total saldo kita 512.000. 310.000-nya itu kita pakai untuk membeli toko pabrik yang 1 bulan. Nah, tersisalah uang kita 202.000. 202.000 itu kita pakai untuk membeli pesanan pabrik bintang 1 yang labanya 81.000. Yang masa pengirimannya itu 10 hari. Kalau kita hitung 21.000 dikali 10 hari itu sama dengan 210. Sisa uang kita yang tadi 202 kita tambahkan dengan laba yang dia dapat selama 10 hari itu 81. Maka totalnya 283.000. Maka dalam 10 hari itu kita dapat melihat saldo langsung di akun kita itu sebesar 493.300 rupiah. Saya hitung dengan betul-betul teliti tadi malam dengan kalkulator ya. Ya, dengan kalkulator. Karena banyak teman-teman yang tidak bisa bagaimana ini maksudnya toko pabrik, bagaimana cara kerjanya. Mereka hanya memasukkan modal 500 lalu menarik sisanya. Itu sama artinya kita memperlambat kesuksesan kita. Contoh saja, mereka top up 500.000.
Sisanya yang 202 itu mereka tarik, tidak gunakan untuk membeli pesanan pabrik. Maka modal yang 310 itu bisa balik dalam berapa hari? Coba dihitung. Paling enggak 15 hari baru bisa keluar 310.000. Itu kan agak lama dia. Sekarang juga yang 1 tahun, banyak yang memilih 1 tahun. Iya, 1 tahun itu modalnya 620 hari. Balik modal itu paling cepat itu 23 hari, paling lambat 25. Itu kan proses yang kita jalani itu agak panjang. Sehingga untuk saat ini teman-teman mentor saya sarankan untuk membuka toko pabrik. Akan tetapi manajemen yang kita terapkan pada orang-orang yang di bawah kita itu adalah manajemen yang baik. Bagaimana mereka bisa menikmati hasil dengan cepat tanpa banyak protes. Mereka akan menikmati proses yang kita ajukan karena menjanjikan juga kan. Itu akan lebih baik. Saya merasa prihatin dengan teman-teman yang modal 500 sekarang mengambil toko permanen. Banyak sekali. 2 hari saja dia sudah bisa bayar pesanan. Akan tetapi di hari ketiga, keempat, dan kelima mereka tidak pernah pikirkan. Ketika mereka mendapat tambahan pesanan, maka mereka ribut di grup. Saya dapat tambahan pesanan. Setelah ribut di grup, nanti dia hari ke-7 lagi dia protes. Kenapa hunian saya 1? Itu masalahnya kan. Kita juga sebagai mentor yang di atas selalu punya trik sendiri bagaimana kita mengajarkan siswa kita. Saya pribadi membuat satu grup di WA itu karena kebanyakan teman-teman mentor saya dari luar kota, dari Medan, Banjarmasin, Banyuwangi, dan Kalimantan juga sudah ada. Papua belum, masih siswa berprestasi. Mereka saya ajarkan sama seperti yang saya ajarkan pada siswa-siswa saya yang kelas 1. Sekarang saya tidak bisa mencari siswa baru karena kewalahan saya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mengundang di bawah. Downline kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8. Ada yang bertanya sampai yang sudah jadi mentor pun saya tidak tahu siapa atasannya. Saya juga tidak tahu itu. Karena saking banyaknya mentor di bawah itu. Terkait evaluasi kerja. Evaluasi kerja itu setiap mentor memang punya trik, cara tersendiri bagaimana strategi dalam mengembangkan EVC. Saya tidak komentar. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang punya pertanyaan atau keluhan dari siswa-siswa teman-teman yang di bawah. Mohon sampaikan kepada kita biar kita juga bisa mengevaluasi kinerja mentor. Apakah mentor itu benar-benar bekerja atau tidak? Kita bisa tahu dari keluhan siswa. Untuk siswa-siswa baru, mohon sarankan untuk mengeluh ke siapa yang mengundang itu terlebih dahulu. Karena kalau siswa baru mengeluh ke atasan langsung, contoh saja kalau saya di downline kelas 6 mengeluh langsung ke saya, otomatis tidak akan maksimal saya ajarkan. Karena saya tidak tahu seperti apa karakter mereka yang di bawah. Karakter mereka bisa jadi di lingkungan saya saja, saya sudah mengajak orang itu dari awal saya bergabung di EPC, tapi banyak yang menolak, tidak ada yang mau bergabung. Akan tetapi setelah teman-teman ada yang bergabung, mulai bergabung, mereka berhasil mengajak orang yang benar-benar mengejek dulu waktu saya ajak. Tergantung pada karakter orang yang mengajak, berarti mereka tahu bagaimana menjelaskan mereka biar cepat mengerti. Kalau kita yang di atas diprotes sama downline kelas 6, bukan kita emosi, bukan emosi. Saya sering marah di grup. Saya termasuk mentor dibilang sadis sama orang-orang karena saya sering mengekik orang-orang yang banyak tanya dan membuat kerusuhan di grup. Semalam ada saya perlu bercerita sedikit. Semalam ada salah satu downline kelas 7 ngakunya adalah kepala lingkungan, saya tidak tahu, bertanya tentang scam di grup saya. Bertanya tentang scam. Itu kan seharusnya mereka tanyakan sebelum mereka bergabung di EVC. Itu dia menanyakan setelah dia menikmati hasil sudah banyak dia terima, kemudian
bertanya tentang scam, otomatis semua siswa-siswa baru itu bertanya-tanya kepada kita pribadi yang di atas melalui chat pribadi, melalui telepon, apa maksudnya ini scam kok nggak kasih tahu ke kita. Sehingga saya japri lah orang itu, Bang, kalau mau bertanya tentang scam silahkan tanya ke mentornya dulu sebelum tanya ke grup. Kasihan teman-teman yang ikut itu akan merusak mental mereka kan, otomatis mental teman-teman baru itu akan surut gara-gara pertanyaan-pertanyaan seperti itu masuk di grup. Saya bilang, oh kalau seperti itu tidak boleh bertanya di grup, silahkan Anda mengundurkan diri sebagai mentor senior. Dia ini downline kelas 7 loh, mentornya saja tidak masuk di tren saya, malah menantang seperti itu yang saya kecewakan dari teman-teman yang di bawah. Untuk tanggung jawab mentornya itu di mana, perlu kita bahas secara bersama, karena ini adalah hal yang penting untuk kemajuan kita juga, untuk kesuksesan kita. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut ke sesi tanya jawab, mungkin ada teman-teman yang membawa keluhan dari teman-teman siswa baru atau apa, silahkan untuk disampaikan. Wakil sikit untuk Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalkan, yang namanya saya Daniel Gagah. Grup. Alhamdulillah. Ampun. Saya jawab dulu masalah bonus. Semenjak saya gabung di FEC ini, ketika saya mencari download, memang justru itu yang kita bilang, sekali foto itu dapat bonus 10.000. Tapi kan berubah lagi kan, udah jalan, udah masuk ke download saya. Habis itu udah jual lagi masalah papan bonus yang 30 jadi 60.000 2 kali lipat. Sehabisnya itu dia tanya lagi, kenapa nih kok diberhentikan bonusnya? Saya jawab belum tahu, karena saya belum masuk dari tutor. Nah, pertanyaan saya yang intinya, dengan saya ini ada 2 akun yang dibutuhkan. Jadi saya mau tanya, kita mau apakan lagi akun yang dibutuhkan ini? Apakah kita akan melanjutkan dengan kita atau biarkan kita dibukukan? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait mengenai akun yang dibekukan, jadi Anike kemarin memang ada solusi dari bos, tetapi solusi itu ternyata tidak efektif, malah tambah kacau solusinya nih. Jadi sekarang Nike sudah tegas nih, lebih kan tidak gabung di grup tutor nih. Oh baru masuk siap. Jadi terkait mengenai akun yang dibekukan nih, jadi ketika kita tidak menyelesaikan pesanan selama 3 hari nih, maka akun kita akan dibekukan. Jadi ketika sudah dibekukan, maka nanti akan dikasih pesanan lagi, dikasih pesanan selama 3 hari lagi. Kalau misalnya pelinggih menyelesaikan pesanan yang selama 3 hari masuk itu, maka akun pelinggih akan aktif lagi. Tetapi kalau misalnya pelungguh tidak menyelesaikan lagi pesanan ini, maka secara otomatis pelungguh akan dianggap mengundurkan diri. Nah, cara mengundurkan diri ini kan sudah pelinggih sami ketahui. Cara mengundurkan diri ini ya nanti menyerahkan KTP ke perusahaan. Nanti 15 hari nih kan, masa penilaiannya itu nanti 15 hari. Ada tanggalnya nih ketika penunggu melakukan penarikan kan tidak bisa. Ada muncul tanggal waktu penunggu akan bisa melakukan penarikan. Tetapi sekarang nih karena terlalu banyak istilahnya nih yang mengundurkan diri, jadi nanti nih yang bacakan saja caranya biar yang tidak salah juga.
Kita jadi bos meet untuk kita kan. Niki biar jelas maksudnya nggih, yang bacakan saja niki nggih. Terlalu banyak cat niki, bingung dari mana tempatnya. Tetap dirang melutri terang beli nama toge. Niki bahasa dari bos nggih, mudahan bisa dipahami niki. Selama periode pembekuan, Anda hanya dapat membuka toko pabrik dengan menyelesaikan pencairan pesanan toko selama 3 hari berturut-turut, dan kemudian mengganti kuota toko pabrik melalui toko permanen. Ini solusi yang sekarang ini akan diberlakukan, gitu. Dan kemudian mengganti kuota toko pabrik melalui toko permanen. Paham maksudnya, gitu? Dan secara resmi mengganti toko permanen menjadi toko pabrik. Nanti akan ada nih ke anunya, gitu. Nah terus, jadi karena sekarang ini kemarin kan memang bisa seperti nike, dalam artian nike bisa dianjurkan ke seperti nike, tetapi karena istilahnya nike, aturan yang nike ternyata banyak membuat orang ikut-ikutan, nike, angge orang mau pindah semua nike. Nah nike yang sekarang tidak dibolehkan. Sebentar nike yang perjelas nike sedikit. Sekarang nike tidak diperbolehkan, nike. Itu namanya orang kalau bos bilang nike itu akun yang jahat nike. Ketika dia sudah istilahnya menikmati dalam artian toko permanennya nike, sudah melakukan penarikan di toko permanennya nike, sudah berjalan lancar, tetapi kok tiba-tiba dia mau memberhentikan tokonya. Nah inilah yang tidak dibolehkan, nike. Apalagi itu dilakukan sama seorang mentor. Ini yang membuat bos pusing 7 keliling waktu nike. Kok seorang mentor membekukan tokonya hanya gara-gara mau pindah ke toko pabrik, gara-gara dia tidak bisa menyelesaikan pesanan katanya, padahal dia sudah melakukan penarikan beberapa kali. Ini yang tidak dibolehkan. Nanti ketika ada akun yang seperti nike, maka tidak akan menutup kemungkinan, apalagi itu seorang mentor, maka gelar mentornya itu akan dicabut. Nah itu sebagian dari yang dikeluarkan kemarin itu juga yang seperti nike, mentor nike. Dia tidak menyelesaikan pesanan gara-gara dia mau beralih ke toko pabrik. Nah itulah makanya dipertanyakan kemarin di grup mentor nih, ini tidak dibolehkan. Nah yang istilahnya toko, nah kalau misalnya nanti ada yang tidak menyelesaikan seperti itu, maka tetap dia akan istilahnya dianggap mengundurkan diri kalau selama 3 hari itu tidak menyelesaikan pesanan, begitu. Adapun nanti akan dikirimkan pesanan lagi selama 3 hari. Kalau tetap tidak menyelesaikan pesanan, maka disuruh mengundurkan diri. Nggih. Nah ini yang cara persis untuk melakukan pengunduran diri ini terlalu banyak cara. Makin yang carikan, nggih. Ada caranya nih, yang istilahnya sekarang ini karena terlalu banyak orang yang mengundurkan diri. Nanti kemungkinannya nih rekeningnya nih akan dikoneksikan sama sistem nih katanya bos, dan nanti akan menyerahkan KTP sebagai syarat untuk mengundurkan diri nih. Nanti ketika KTP sama rekening banknya nih sudah terkoneksi, nanti ketika mau bergabung lagi ke FEC nih tidak akan bisa begitu. Itulah makanya kenapa dipersyaratkan KTP dan istilahnya rekening nih supaya mereka ketika mau bergabung lagi itu tidak bisa. Nanti kemungkinan nanti ke depan nih, nggak tahu kapan mungkin nih akan ada persyaratan kalau untuk mau bergabung lagi ke perusahaan. Mungkin tidak menutup kemungkinan akan ada persyaratan KTP atau identitas lainnya begitu, tidak menutup kemungkinan, karena kenapa ketika kita melakukan pengunduran diri dipersyaratkannya itu harus menyerahkan fotokopi KTP, nanti akan terkoneksi oleh sistem katanya bos waktu nike, terkoneksi sama sistem. Nanti ketika orang itu bergabung dan melakukan misalnya sudah terblacklist lah sama perusahaan di bahasa kita, ketika sudah diblokir, maka ketika dia mau bergabung lagi itu tidak akan bisa. Nanti bagaimana cara perusahaan, mari kita sama-sama tunggu cara untuk melakukan hal itu, cara memblokir orang supaya tidak bisa bergabung lagi. Ini kalau terkait mengenai akun yang dibekukan,
Nah akan tetapi nih geng, dalam artian nih kan kemarin ketika ribut nih ke penambahan pesanan yang terlalu banyak akibat dari penjelasan upline yang kurang maksimal ke downline-nya nih geng, mengenai sekarang mungkin untuk tutor-tutor baru nih ke tutor-tutor baru nih banyak yang belum tahu, banyak yang belum paham kalau di toko bintang 1 itu pesanan yang akan diterima itu 1 sampai 5 pesanan. Oke, ini ke kuncinya ini harus dijelaskan ke downline-nya nih ke. Nah, jadi 1 sampai 5 pesanan. Jadi kalau penunggu sudah menjelaskan nih ke 1 sampai 5 pesanan, nanti kalau tidak ada ketentuan kapan akan ditambah, nggih. Nah, memang untuk yang pertama nih ke yang dikasih nih ke kalau di toko bintang 1 satu pesanan dulu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan karena ini kan ada estimasi, nggih. Ada estimasi 1 sampai 5 pesanan. Jangan sampai Anda dijelaskan 1 sampai 5-nya nike. Bukan toko bintang 1 itu 1 pesanan selamanya, bukan. Ada penilaian nanti di sana kalau misalnya toko Anda dianggap istilahnya berpotensi untuk mendapatkan tambahan pesanan lagi karena rajin menyelesaikan pesanan dan apa mungkin penilaian dari sistem nih, nggih, dari perusahaan. Jadi maka tidak menutup kemungkinan pelunggu akan ditambah pesanannya. Yang mengenai 2 atau 3 sehari itu memang tidak ada aturan di sana. Ya, ketika pelunggu mendapatkan, ada yang bilang 1 hari itu 2 pesanan, ya alhamdulillah sebenarnya nike. Karena kan sudah ada aturan di sana 1 sampai 5 pesanan. Itu yang saja waktu nike nunggu-nunggu kapan pesanan saya ditambah. Tapi mungkin beda gini. Cuman maksudnya enggak, kalau yang baru kan beda karena istilahnya saldonya mungkin masih minim. Ya wajar lah kalau misalnya ada downline istilahnya yang komplain karena tidak bisa menyelesaikan, mungkin dari penjelasan mentornya nih hanya sekedar 500.000 cukup selama 1 tahun. Itu dia bilang juga kan, itu sebenarnya bukan begitu nih. Yang 500.000 ini kan saran dari kita ketika itu pesanan hanya 1 buah kita terima selama 1 tahun. Tapi kan di sana ada aturan 1 sampai 5 pesanan di toko nike di perusahaan. Ya jangan lupa nanti kalau misalnya istilahnya ada penambahan pesanan, dijelaskan juga tidak menutup kemungkinan modal yang 500 itu tidak akan cukup. Ya kalau misalnya tidak cukup, ya isi ulang lagi begitu. Itu selama kalau bintang 1 itu kan 5 pesanan. Ya kalau misalnya sudah 5 pesanan tidak akan ada tambahan lagi. Ya kalau misalnya sudah 5 pesanan ada tambahan lagi di bintang 1 itu, nah di sana baru kita sama-sama demo, nih. Kita demo, dia juga ikut demo. Ini lewat batas karena sudah ada ketentuannya. Ya, tapi kalau masih 2, 3, 4 disemal nih ke demo nih karena sudah ada aturannya nih ke. Ya tapi wajar kalau istilahnya banyak yang bertanya karena mungkin penjelasan dari mentor kurang maksimal nih. Inilah maksudnya nih ke. Minta tolong supaya kalau misalnya ada yang belum jelas, ada yang belum paham tentang aplikasi, tolonglah ditanyakan yang mana. Makanya dibuka semua nih ketampilan-tampilan yang ada di aplikasi Nike. Sekiranya mana yang belum kita pahami, apa maksudnya, tanyakan ke mentor yang di atas kita, yang mengajak kita, begitu. Ketika nanti mentor yang belum mengajak kita tidak bisa menjawab juga, tanyakan ke yang atasnya lagi. Ya, misalnya sampai kalau yang di sini ke Tiang, nih. Nah kalau misalnya Tiang juga tidak bisa menjawab pertanyaan Nika atau masalah Nika, nanti kita sama-sama tanyakan ke bos, Mara Nika, karena di sini kan sejatinya kita sama-sama belajar, Ketika ada tampilan baru, ya kita sama baru menerimanya nih. Kita juga bertanya kalau misalnya baru, yang mana yang tidak jelas, dan tanyakan ke bos waktu Nika. Begitu saja seterusnya nih. Kalau ada pembaruan saya tanya juga begitu. Nah itulah makanya tidak menutup kemungkinan kita juga yang sudah menjadi mentor nih ya ada kekurangannya nih ya. Tapi kekurangannya ini tentu kita akan sama-sama bisa selesaikan ketika kita bertanya nih ke yang lebih bisa nih. Jangan kita malu bertanya. Seperti pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan nih. Jangan sampai tersesat. Kalau mentor sudah tersesat, apalagi downline-nya nanti kan. Jangan sampai dimainkan. Lah kebanyakan yang terjadi sekarang nih. Kebanyakan karena mentor-mentornya tersesat juga nih. Jadi dia menjelaskan ke downline-nya juga begitu ya. Downline-nya wajar ngamuk-ngamuk juga nih. Nah, tapi tidak wajarnya nih ketika dia sudah bilang kita serbu upline kita, gawat ini. Karena ada kemarin nih kantor. Ya serbu kantor, serbu upline kita ambil uang kita. Nah apa yang dia jelaskan ke downline-nya sampai seperti nih kan heran tiang nih. Sejatinya dari awal yang pertama kali disuruh untuk mengenalkan aplikasi Nike, jangan sampai sekali-kali kamu paksa orang. Itu katanya bos waktu Nike. Cukup kamu kenalkan, kamu beritahu, kamu kenalkan semua yang ada di aplikasi.
Kalau dia tertarik, ajak dia, ajar lagi dia. Jangan sampai ajak-ajak saja, begitu ajar, beri dia pemahaman. Ya kalau misalnya dia tidak mau, tinggalkan dia. Itulah yang Tiang lakukan. Makanya Tiang kalau di desa, di kelurahan Nike, tidak ada downline Tiang, hanya Nike saja downline Tiang di sana. Itu pun kelurahan Semaya. Iya, itu pun kelurahan Semaya, lupa. Perbatasan, bukan Sasaki. Ya, kalau di Sasaki tidak ada. Oh, hanya istri saja, lupa. Tidak yang di sana maksudnya. Malahan yang banyak Nike di sini. Kenapa? Oh ya, mentor junior satu. Ya, ada lupa saya Nike. Ah, cuman Nike terlambat mentor junior Nike. Itu pun sudah terkenal baru dia mau begitu kan. Ya tapi waktu itu tidak ada yang mau, dia yang tawarkan cuek. Dia ada yang bilang iya, cuman tidak menghiraukan. Dia hanya bilang iya nanti. Saya tinggalkan, tidak pernah yang paksa. Saya perkenalkan begini, dia bilang ada yang ketawa, ada yang jelek-jelekan di belakang. Ah, Mediti jauh pendak. Mediti je paling di umur. Nah, ini banyak sudah yang Tiang temukan. Makanya Tiang tidak banyak di Sasaki ini karena Nike. Karena banyak yang menolak ya. Jadi Tiang terpaksa ekspansi keluar. Nah, waktu Nike ketika Tiang tahu dalam artian Nike banyak yang menolak dengan sistem yang pertama Tiang jalankan, akhirnya Tiang mikir, siapa yang cocok? Ayo cocok di aplikasi Nike. Hanya mikir, karena posisi Tiang tertarik di aplikasi Nike ketika keadaan Tiang sedang susah. Nike kalau begitu beda dengan susah. Sedang susah ya Tiang tertarik. Nah, alhamdulillah waktu Nike yang paling pertama tertarik dalam artian dengan aplikasi itu beliau. Inilah teman Tiang, seperjuangan, sepenanggungan. 10.000 kalau beliau punya uang nih, dia rela berbagi sama Tiang nih, 5.000 sama-sama 5.000 ini semeton ada rezeki 10.000 pada 5.000 itulah beliau. Nah beliau juga dalam keadaan susah waktu nih makanya Tiang bidik, ini dia orangnya, langsung keber. Karena Tiang tahu dia terus-terusan apa yang beliau susahkan nih sama perjalanan waktu nih ya hanya Tiang cari orang yang susah. Nah termasuk beliau, termasuklah ini juga. Ini ketakut buka, kalau konternya takut dia buka di pagi sampai sore, dia takut buka, katanya takut ditagih sama tukang tagih. Luar biasa, oh ini orang susah, didik lagi. Ini juga termasuk nggak capek yang jelaskan. Waktu itu yang tawarkan, ini Kazul, aplikasi seperti ini bisa kita dapatkan uang begini-begini. Sedikit waktu itu, hanya 10.000 yang bilang sama beliau. Cuman dia tertarik, langsung dia tertarik. Ini bagus, ayo kita jalankan. Langsung, tidak pernah yang jelaskan apa-apa. Dan dialah yang bercerita, bukan bercerita mungkin, bahkan ceritanya itu dipaksa, ya, dipaksanya sama dia beliau Nike. Makanya bisa berkembang di Kelurahan Sasaki itu ya berkat yang beliau yang berdua Nike. Ya, kalau di Tiang tidak ada di sana Nike, tidak Tiang kembangkan waktu Nike. Nah, inilah perjalanan. Sebenarnya kalau Tiang cerita masih panjang ceritanya Nike, ini perjalanan untuk kita kenalkan aplikasi ini. Itu juga kenapa dia agak lama. Ternyata karena itu Tiang dilarang untuk memaksa orang untuk bergabung waktu Nike. Makanya Tiang sampai sekarang Nike akun Tiang satu saja. Karena sudah dibilang jangan sampai membuat di bawah, jangan sampai kamu bermain. Itu dia bilang ke Tiang waktu Nike. Nah, cuman waktu Nike kenapa dibiarkan sama bos? Biarkan karena ini masih istilahnya promosi. Nanti kalau sudah waktunya akun-akun yang demikian itu akan kita sikat, akan kita berikan konsekuensi dan sanksi. Itu dia bilang. Ya wajar kalau yang pertama. Biar kelihatan lebih ramai mungkin bos begitu kan, cuma tidak tahu siapa pikir ini menurut Tiang Nike. Nah, jadi seperti Nike. Jadi kalau misalnya bisa sebaiknya jangan sampai membuat akun-akun yang demikian untuk mengejar target gaji karena itu akan sia-sia nanti Nike. Nah, Nike wajangan atau dari perusahaan Nike. Ya mari kita jalankan sesuai dengan aturan seperti yang saya bilang tadi Nike. Sesuai dengan aturan yang sudah kita dikasih sama perusahaan. Insya Allah semuanya akan berkah. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan saja ke sesi diskusi, bukan tanya jawab, diskusi sudah kita bilang. Mungkin ada tambahan lagi nih, mungkin ada tambahan dari yang lain juga bisa. Donasi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tiang di grup di Perdana 01 yang beralamatkan di Semayat. Ini pertanyaan Tiang ya. Pertama dari penyampaian beliau tadi, orang-orang yang ikut nyakit itu ya, kita tahu
banyak dari kita dulu nyakit juga ya ikut dari 90.000. Dan itu yang kita jelaskan kepada downline kita. Kenapa? Dulu kan ikut 90 enak, dan sekarang 200. Dulu saya juga pertama ikut 200 juga tepat gitu. Dan alhamdulillah selang 15 hari berkat bimbingan dari Pak Zul, Pak Hasan Basri, saya bisa meraih gelar meter junior ini. Dan saya selalu ikuti arahan beliau. Dari kalau mau narik usahakan untuk pesanan 2 hari. Saya jalankan begitu yang saya terapkan ke downline saya. 2 hari kamu harus talangi itu pesanan itu, kamu talangi 2 hari. Oke. Yang selalu membimbing downline yang supaya berbuat demikian. Dan sekarang itu yang tidak bisa yang tanggulangi, tidak bisa yang tangani karena pesanan. Dulu pesanan berselang 1 pekan, tidak 1 pekan dulu sudah stabil, 1 pekan lagi kan ada kan tambahannya. Nah, itu mungkin bisa kita berembuk sesasar. Sekarang tidak, belum 1 pekan, 2 sudah pesanan, besok sudah 3 nih. Jadi talangan yang disarankan sama mentor-mentor itu sudah hilang, jangan tidak bisa yang yang terapa lagi sama dolen-dolen ya. Di sini kita sebagai senior kita minta kebijakan di perusahaan bagaimana supaya orang-orang susah di bawah sana bisa dia mengikuti jejak kita. Jangan kita yang sudah napi apur ini kan diskusi ini diskusi apur. Jangan kita sudah di atas, sudah kita itu enak, orang yang di bawah ini kita singkirkan. Ampur sekali ini. Karena kita juga dari asalnya dari nyakit. Bagaimana kita membimbing mereka di bawah ini yang nyakit ampur. Di seputaran kita mungkin banyak yang apalagi anak-anak sekolah yang punya 500.000 aja ikut, yang mau seperti pelunggu. Dan sekarang bagaimana kita mau membimbing mereka itu supaya kita bisa mengikuti jejak kita. Seperti bilang pelunggu tadi ini. Dan yang harap di grup ini jangan saling menjatuhkan sebenarnya itu. Di sana kita saling asuh, saling kasih. Bagaimana kalau FEC ini mau kita berjalan terus dan mencari ridha Allah, ya bagaimana kita juga yang di bawah ini yang sudah ikut nyakit ini kita angkat dia. Dan kita minta kebijakan dari perusahaan supaya akun-akun mereka yang tadi itu 2 talangan, 2 hari untuk membayar pesanan sudah tidak mampu lagi. Kenapa? Belum cukup 1 pekan muncul lagi pesanan yang baru. Itu tidak bisa di pemindahan saja Tianggi hampir yang sebagai mentor tidak bisa menjawab, tidak bisa membeli pesanan kalau tidak top up lagi. Karena yang kalau saya sudah bekerja di suatu tempat, saya ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang profesional, dan itu yang bagaimana saya akan menerapkan kepada pembawahan saya. Tapi sekarang ya saya tidak berdaya ini. Karena apa? Karena dana talangan tiang yang yang diliping niki hampir terkuras untuk membantu mereka. Yang bukan hanya mendidik, tapi membantu juga. Misalnya Pak ini kurang bagaimana? Saya top upkan 60, saya top upkan 200. Dia mau melihat mereka maju supaya dia juga menikmati hasilnya seperti bagaimana kita menikmatinya. Yang ikut 200 dan saya sudah tarik sampai 3 jutaan. Tapi tiang itu untuk membantu mereka untuk mensejahterakan mereka. Dan bagaimana caranya kita sekarang supaya mereka juga ikut merasakannya Intinya cek sini. Supaya intinya sekarang yang minta kebijakan dari kita semua sebagai senior di sini dan kepada perusahaan untuk bagaimana bijaknya pesanan itu ada jedanya supaya mereka bisa berpartisipasi dalam bisnis PKG. Mungkin terlalu panjang lebar yang menyampaikannya. Kalau ada kata yang salah itu sejatinya dari kesalahan yang pribadi. Untuk selebihnya yang
serahkan kepada para senior. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait penambahan pesanan yang tidak teratasi oleh offline, saya sempat mengajukan di hari Jumat, pesanan itu melimpah di hari Jumat, ya tepat. Saya sekitar jam 6:30 saya sudah menghubungi pihak perusahaan yang kita sebut Ibu Lili terkait penambahan pesanan. Ini akan menjadi lingkaran setan, saya bilang. Ini ada bukti. Saya minta penambahan pesanan melimpah. Banyak sekali siswa bintang 1 yang tidak akan mampu menyelesaikan pesanan, maka ini akan menjadi lingkaran setan. Kenapa saya bilang lingkaran setan? Karena akan terbengkalai pesanan mereka. Otomatis kita yang di atas juga akan terbengkalai, tidak mampu menyelesaikan. Kita disarankan oleh Ibu Lili itu untuk menyelesaikan pesanan mereka. Silahkan ambil di pesanan pindahan untuk menyelesaikan pesanan. Karena perusahaan menerima banyak sekali pesanan, maka penambahan itu adalah kebijakan dari perusahaan. Saya tidak bisa membantu Anda, dia bilang. Kemudian saya bilang, kenapa penambahan itu secara tiba-tiba dan tidak sesuai dengan keadaan saldo? Kenapa perusahaan tidak mempertimbangkan keadaan saldo dari siswa baru? Kemudian Bos Lili menjawab, saya sudah memberi umpan balik kepada perusahaan mengenai masalah peningkatan pesanan. Saya akan menyarankan perusahaan tidak akan menambah pesanan dalam jangka waktu yang pendek. Menjamin operasi normal toko siswa kembali. Saya bilang begini kan, untuk kita sebagai mentor, ketika menyarankan orang untuk top up untuk yang kedua kali, maka kami yang sebagai mentor juga ditolak, begitu kan? Masa saya harus top up berulang-ulang? Kapan saya akan menikmati hasil? Saya rasa itu adalah keluhan yang rata diterima oleh semua mentor, tidak hanya di mentor junior, akan tapi kami yang senior pun agak pusing mikirin. Bukan kami diam di grup, bukan berarti kami tidak mengajukan. Kami juga bergerak tapi lewat belakang. Sampai saya begini jawaban Bu Lili itu, jika benar-benar tidak dapat menyelesaikan pesanan sekarang, mengirimkan pengunduran diri atau silahkan menambah modal. Hanya itu yang dapat saran dari Ibu Lili, karena sudah jelas di deskripsi toko yang dia bilang pesanan bintang 1 itu 1 sampai 5, maka kita harus menyiapkan untuk maksimalnya 5 pesanan 1 hari untuk bintang 1. Terkait pemindahan toko juga saya mengajukan, bagaimana siswa baru yang dibekukan akun agar bisa pindah menjadi toko pabrik, dari toko permanen menuju toko pabrik. Masalah sekarang adalah bawahan perusahaan masih membutuhkan banyak train, dia bilang kan. Saya akan mempertahankan operasional normal FEC karena inti dari pengembangan FEC adalah pesanan dan pembelian. Jika tidak ada penjual, maka jumlah pembeli akan turun. Saat ini jumlah pembeli sedang meningkat. Saya bilang dalam sehari, saya menyampaikan keluhan saya pribadi ke Bos Lili, dalam sehari 60 pesanan pindahan yang saya eksekusi sampai tidak bisa menikmati hasil. Saya tidak bisa menikmati hasil, Pak. Pengunduran diri akan jauh lebih menjadi lingkaran setan menurut saya. Saya sudah mengajukan ke bos itu. Kemudian beliau menjawab, tunggu kebijakan perusahaan untuk yang selanjutnya. Jika ingin mengundurkan diri, kami tidak memaksakan Anda untuk bertahan, silahkan mengundurkan diri. Jika ingin menjalankan bisnis dengan baik, silahkan tambahkan modal. Itu hanya solusi yang dua itu yang saya terima dari Bos Lili. Tidak ada solusi lain. Mungkin ada tambahan dari 02 Mami Andin nih ke, yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru yang telah dan bagian lain tersik gas baru dengan demo ada kembali dari garis di mau jatah gas. Mungkin sudah banyak yang disampaikan dari awal sampai jam saat ini, kita hanya akan menambahkan sedikit saja.
terkait masalah keluhan-keluhan teman-teman kita saat ini. Di sana semua sebenarnya pada dasarnya sudah terjawab oleh Ibu Lili, karena yang Pelunggu Sami yang kurang jeli membaca dan mengerti apa yang dikatakan oleh Ibu Lili. Pertama, dari deskripsi toko itu sendiri sudah ada aturannya. Kalau untuk di toko bintang 1 sampai 5 dan tidak ada keterangan lain, akan bertahap penambahan. Apabila itu pembayaran kita sudah kelihatan lancar, artinya kan kita sudah dianggap bagus sama perusahaan, dikasih tambahan. Tidak harus menunggu sampai 1 bulan dulu. Artinya sebelum kita bergabung, apa yang kita harus tanamkan dulu di sini? Tekad kita. Karena kita punya 3 untuk menjalankan suatu bisnis. Pertama skill, kedua modal, ketiga tempat. Yang salah satunya ini kalau kita tidak miliki, akan terjadi pincang. 2 saja yang kita miliki, skill dengan modal jalan, cuman agak berat. Salah satunya yang tidak ada. Kita memiliki skill saja bisa jalan, pandai-pandainya kita. Dan alhamdulillah di Penuja banyak yang melakukan bisnis ini tanpa menggunakan modal. Dan itu berjalan sampai sekarang, dan mereka sudah menjadi mentor media, mentor senior. Artinya apa? Tiang Pelunggu dituntut skillnya di sini, bukan ego. Jadi kita tidak bisa seenaknya mau mengatur perusahaan, mengajukan ini, karena di sini Ibu Lili sudah memberikan banyak sekali kebijakan ke Tiang Pelunggu Sami. Di antara teman-teman kita yang berada di luar kota sana, satu pun tidak ada yang mendapat bonus, satu pun tidak ada yang diberikan bonus, kecuali yang ada di Lombok. Inilah salah satu kebijakan Ibu Lili yang diusulkan ke perusahaan. Makanya kenapa waktu itu dulu kita di Lombok dengan modal 90 kita bisa berjalan, modal 200 bisa berjalan, tanpa modal pun bisa berjalan. Tapi kebanyakan kita ampurut ya, kebanyakan kita dibutakan oleh bonus yang hanya nominalnya 10.000, padahal ada uang-uang besar yang menunggu di sana. Kenapa saya menyampaikan ini kepada teman-teman? Ini pengalaman yang sebelum yang bergabung di sini, dan juga pelaku bisnis yang sudah digembleng dari SD sampai melakukan transaksi antar negara. Okay. Sering pengalaman jadi ampurut. Lebih-lebih saat ini untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman oleh perusahaan, begitu juga dengan Ibu Lili, diluncurlah fitur baru ini, toko pabrik. Tapi apa ya salah diartikan oleh banyak teman-teman? Mereka berpikir setelah ini diluncurkan, mereka bisa mengabaikan toko regulernya dan berpindah ke toko pabrik. Ini yang ada di dalam mindset teman-teman. Makanya marah sekali Bu Lili dari kemarin setelah ini peluncuran. Yang tadinya jadi apa namanya? Ibu Lili untuk mengatasi ributnya di grup dengan alasan banyak yang tidak bisa membayar pesanan dengan modal yang minim, malah jadi bumerangnya, jadi bumerang untuk Lili. Padahal di sini kita bisa mainkan dua-duanya. Coba kita tanamkan kalau memang kita betul-betul mau jadi pembisnis, ayo tanpa modal pun bisa. Tapi rubah pola kita mempresentasikan ke downline kita. Sudah tidak bisa lagi menggunakan modal yang minim. Kalau memang hanya mempunyai 500.000, dia harus mainkan uangnya yang 500 di mana? Misalnya top up 500, gunakan yang 310 di toko pabrik. Yang sisanya itu nanti akan ada tawaran barang di sana. Kalau memang mencukupi silahkan dibayar. Itu semua akan nyampe uangnya. Kita juga memikirkan downline kita. Bagaimana kita memikirkan downline kita yang baru gabung dan modalnya sangat minim, dengan satu cara yang tadi itu, berikan pemahaman kepada mereka. Di sini kita tidak main slot, di sini kita tidak berinvestasi. Sangat ingin gabung tanpa modal pun bisa jalan kalau mau. Dia nak berkurang ilmu yang pelinggih mendah kalau berbagi. Bisa kena win-win solution itu dia. Pelinggih Sami senyum, downline-nya senyum, perusahaan pun untung.
sebesar apapun perusahaan, kalau karyawannya acak-acakan, insya Allah hitung hari selesai. Ada juga salah satu teman kita dari luar daerah, dia hanya memiliki 7 downline, tapi dia sudah mentor S. Heran, dan caranya itu yang tadi itu, mereka betul-betul menggembleng yang 7 itu, dan yang 7 itu sudah kaliber semua, dan yang 7 jangan bergerak lagi. Tapi kalau kita sekedar ikut-ikutan, kan tindik milih paham, kayak tindik nenak ya. Karena ruginya kita di perusahaan ini adalah ada 2. Pertama, ruginya kita telah gabung. Kedua, ruginya kita tidak mau paham dan tidak mau tahu. Katanya pembisnis, mau masih mental gerobak ini tuh. Tunjukkan kalau kita itu pembisnis. Coba atur manajemennya kita. Jangan di mindset awalnya itu narik saja. Putar dulu uang itu. Uang itu akan bisa bertambah. Iya, logika bisnis mungkin. Ibarat nyeket mancing kan segaring. Lemut berumpan isi lungge. Pahit aja lumurut lah. Tapi kalau besaran malik marak salon dia kebeli umpan Pak Paus murut ya. Itu ibaratnya di sini. Kalau kita punya modal besar, sudah menunggu di sana. Malah yang menunggu di sana yang modal labanya lebih besar daripada modal. Dan Ibu Lili telah membuktikan semua itu. Apa-apa yang pernah dikatakan ke Pak 01, semuanya sudah terbukti. Tinggal nak berdaik doang ini man. Saya pun begitu. Andai kabar akan nyuruh nempelek ke Bu, apakah saya masih mimpi atau tidak? Ini mikir-mikir biang. Andai kata tu berdaik ke Ibu Lili, satu permintaan nak nginding, kayak nginding lain-lain, akan nyuruh nempelek. Saya mau bangun dari tidur saya. Subhanallah. Jadi sampai 2 bulan berjalan ini getik-getik diri, ternyata tidak mimpi. Ya kepeng apa ya? Kepeng tetu atau kepeng aja? Ternyata setarik bisa. Dikombili narik dulu. Cuma waktu itu kalau memang uang ini bisa tertarik, aku kanak-kanak dekat ngapin dengan toa. Ternyata bisa. Kau kanak-kanak bagi dia bisa nilai kanak. Kepeng tetu ya. Coba kedua belanja tetu, kepeng tetu. Sampai sementu tak masih marah diri beripi. Saking syukur ketiang. Dan alhamdulillah yang sudah gabung di aplikasi ini dari awal sampai detik ini tidak ada satupun yang pernah dirugikan, kecuali yang tidak mau tahu dan tidak mau belajar dan tidak mau memahami apa-apa mekanisme yang harus dikerjakan dalam aplikasi ini. Itu tujuan sebenarnya untuk kita disuruh sharing kumpul di kantor untuk membahas agenda yang sudah ada di papan tulis, tugas dan tanggung jawab mentor, evaluasi kinerja, penjelasan pabrik baru. Untuk yang pelunggu sama-sama paham, dan belum tentu kami yang di depan berbicara juga lebih pintar. Mungkin kami juga banyak kekurangan dan perlu diisi amunisinya oleh pelunggu kami. Cuma enggak entah beda yang berjuluk saat tamu itu doang. Dan lakukan yang keluarkan skill-skill bisnisnya untuk melakukan penarikan setiap hari tanpa batas. Lakukan itu, dan itu yang lakukan sendiri, melakukan penarikan tanpa batas kecuali hari Minggu. Mungkin kalau bank masuk hari Minggu saya tarik juga. Artinya apa? Saya sudah ngerti betul gimana cara menarik uang setiap hari di sini. Bagaimana saya memainkan modal yang kecil biar bisa menjadi besar. Ini baru nyokal modal, kira modal 7. Kira tak menarik, kira balik modal. Itu mindset kebanyakan saat ini. Padahal kalau kita putar dulu tangan sebulan saja, atau tidak usah ditarik dulu, anggap kepeng telah menuju ke berusaha. Sama halnya kalau kita mau melakukan bisnis upline, katakanlah jual pentol, modal 500.000. Nah ini lapah dah, modal kita sisihkan. Kalau kita tidak pandai-pandai memanage modal itu, yang duduk perlu jelu ada upah betin, ada asli ada betin. Jadi tanamkan ke downline Garut yang mengajar dulu, baru mengajar. Ada yang kena diri rugi. Ada barang-barang narik setiap hari dia.
tahan dulu. Dan di dalam bisnis dibutuhkan kesabaran dan banyak proses yang harus kita lalui dulu, banyak rintangan, tapi itu adalah tanda-tanda orang sukses kalau bisa melewati tantangan-tantangan seperti itu. Ampura dan dek matawan kan dia dek ketinjau si kepeng balik dek merasi hina masih si kepeng serupi kenapa wah kengidap bermi idap pembatur sak nyakit wah ngidap bermi idap dengan sak senang masih wah ngidap bermi idap kepeng miliaran wah kenegal karena dia sendiri pelaku bisnis. Cuma corona itu kayak tak ada karena tidak ada terjadi transaksi jual beli, waktu itu terbatas di seleput pada tutup. Akhir mau tidak mau modal itu saya pakai, saya makan, bayar utang, scam. Dari tahun 2007 yang bergerak di material, tapi sebelum itu yang bergerak di handicraft, yang melakukan jual beli antar negara waktu itu. Dan mungkin ada yang mempertanyakan masalah OJK. Waktu ini kita tidak ada yang menanyakan mana izin OJK-nya, tidak ada. Karena murni yang dilakukan adalah jual beli. Kalau kami bergerak di perbankan, oke, ranahnya OJK di sana. Begitu juga dengan Shopee, karena di Shopee ada banyak di sana. Tapi OJK bersarang di banyak, bukan di jual belinya. Dan untuk saat ini sudah tidak ada keraguan bagi Tiang Pelunggu. Tinggal Tiang Pelunggu setar saja, setar dan melangkah. Berminta tak jaga aplikasi ini ada lantan. Kita jaga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ampura yang mungkin ada teman-teman yang sudah saya keluarkan dari grup tutor Ampura ya, Ampura pensiu itu dengan semata-mata karena tidak senang atau bagaimana. Dan ketimbang yang lain akan dipengaruhi, jenang yang tuek dulu, dia bisa masuk lagi kok kalau sudah memang betul paham. Ampura ya, mungkin ada di antara teman-teman yang sudah saya keluar dan banyak yang sudah saya keluarkan saya sendiri. Ketimbang bos sendiri yang mengeluarkan, dia bertamu malik itu. Seperti kemarin pengeluaran massal. Artinya apa? Kita dipantau di sini, dipantau pergerakan. Terus yang seperti dibilang tadi sama Pak 01 yang membuat akun banyak terlihat. Di Pak 01 juga di HP-nya terlihat yang HP-nya genang remuk-remuk, apalagi punyanya Ibu Lili atau punyanya perusahaan bermi kecanggihan halal. Dan ada mungkin yang dilepas. Kalau saya lihat baca informasi soal di beberapa grup mungkin ada maras jenis intelijen, mungkin ada dilepas di sana di jari mantu tentu, dan ada juga yang berkeliaran. Jangan merasa kita tidak pernah bertemu dengan Ibu Lili dan kita hanya tahu dari teman-teman yang lain, kita tidak terpantau. Sejatinya kita dipantau di sini, dipantau pergerakan, bisa mentor berprestasi, bisa. Dan perusahaan ini sangat menghargai Tiang Pelunggu yang berjuang di perusahaan ini. Tidak sisi ya. Semakin pergerakan kita bagus, rabat pun semakin bagus, penarikan pun semakin gelembung tiap dulu ya. Dia mesti diensip narik dalam sejulu itu ya. Muna ukuran gaji dewan sejulu insyaallah. Saat sebulan baru narik sejulu. Lalu apa yang saya lakukan? Poter dulu. Poter kepeng, ketunah kepeng sebeli itu. Saya tidak membiarkan pesanan yang masuk di akun saya itu aja lolos. Sambaran doa. Mungkin bagi teman-teman ada pertanyaan mungkin ya, kok labanya lebih besar daripada pokok? Dan juga sempat begitu, labanya lebih besar daripada pokok dan masih tidak masuk di logika. Tapi itu masuk dan ada di negara kita. Tuh Papua yang ngajin semen ini sesak 1 juta lebih. Namun yang beli ini sekitar 60-an ngajin. Artinya apa? Yang penting barang itu nyampe dan jarak tempuhnya jauh. Konsumen itu akan berani membayar dengan harga berapa saja. Dan itu yang ditawarkan ke Tiang Pelunggu. Waktu
jarak tempuh akan mempengaruhi di harga juga. Hingga nak anu kan yang belum yang sebelum mengajak online saat ini, mengajar dulu baru mengajak, betul-betul paham kalau memang mereka mau bergabung lagu edak modal marak pasen sanak sabaru yang sampai pedepo alhamdulillah sangat luar biasa amal jariah. Ini juga bagian dari amal jariah Pelunggu Sami, bisa membantu perekonomian saudara-saudara kita sangat terpuruk. Dan kita semua mungkin kondisi sebelum PPC ini ada, ekonomi kita semua ini penyakit, dan itu terjadi di MTS 1 model Praya, Elen Sapam sampai kepala guru yang tadinya guru-guru ribut, piran uji sertifikasi syukur ribut, penang kepala sekolah. Dan alhamdulillah saat ini nggak dibisikkan ibu-ibu kira penghasilan seceluk. Apa iya akan kita abaikan matan perusahaan ini yang ini patut yang Pelunggu perjuangkan. Mungkin mendak tidak lantar nomor tak bu dari warisan kan biji sana biji dari ya. Ada pengadil membangkat tanah ya wahan di sekolah kun ini saham dengan satu catatan dawak miring menjaga dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, karena banyak sekali yang mau menghancurkan perusahaan ini. Wajar mereka iri. Kenapa? Karena persaingan bisnis memang itu yang harus terjadi. Tapi Tiang Pelunggu lah yang jadi tulang punggung perusahaan ini. Jadi harapan ya perusahaan Tiang Pelunggu mumpung sudah besar, dendek terpaku si sekek dulu dengan saat nyinyir yang tidak mau diajak. Jutaan dengan di belakang masih menunggu kedatangan Tiang Pelunggu yang mau bergabung. Patut kita syukuri, dan Allah telah mengirimkan rezeki ke Tiang Pelunggu dengan berbagai macam cara, arak sangkadu tenaga, pikiran, arak putu nato. Saat ini muncul suatu perusahaan yang menawarkan ke Tiang Pelunggu hanya dengan menggunakan skill dengan telunjuk. Beli rezeki lah yang telunjuk ya, jangan klik-klik dunia. Dawat mengirim. Kita rubah mindset kita saat saat mengajak downline baru. Tentu ya dan milu bergabung. Lagu sekali kan ajak maniak ton, arak yak pedepom sekali, lemak hitam nenak salahin masih. Ada nak 500 dulu. Mainkan di toko pabrik ada disediakan di sana. Lagu dedek menarik dulu, biarkan uang itu besar dulu. Kalau mau melakukan penarikan setiap hari, adik beli dulu yang besarkan uang itu dulu. Kalau dek tahu motor ke iya terjadi tanani yang kesuli mesti otak. Dun oke, baik lagu meres kira sih dengan otak itu dia. Lagu aku jagoan on dia. Ketimbang ada main selor, belum tentu kita menang. Lebih baik kita pelihara dulu itu. Adik coba rating dulu. Ya. Jadi dekat pandang lebar dia waktu hendak tidak mengizinkan ampura ada narak tutur kata sisip yak nunas ampura bersiu ya. Ada yang bisa diatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.